Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak-kakak semua pada malam hari ini? Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Stefa yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa berdiskusi. Selanjutnya saya terima kasih kepada teman-teman yang hadir dalam peluncuran buku oleh Bang Rizky dengan judul Tidak Harus Tergesa-gesa. Ini kalau kita lihat dari judulnya sangat simpel ya teman-teman ya, tetapi sangat bermakna gitu. Nah, sebelumnya saya mau bercerita sedikit nih. Sebenarnya saya hadir di sini itu juga tergesa-gesa semalam. Saya ditodong sama Kak Ica. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini pas saya baca tentang sedikit biodata tentang Bang Rizky gitu. Bang Rizky menyatakan bahwa dia tertarik menulis karena setelah membaca tentang stoikisme ya Bang ya. Nah, saya perjalanan spiritual saya juga sama tuh. Saya merasa hidup kembali setelah membaca teori-teorinya tentang stoikisme ini. Saya ngikutin tuh YouTube-nya juga gitu. Ini udah kayak obat nih bagi saya gitu. Nah, tanpa memperpanjang perkenalan saya, oh iya, tadi saya udah bilang nggak sih nama saya siapa? Belum ya? Oke, saya sedikit gugup nih teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Rahmi Fadila. Teman-teman bisa manggil saya Ami. Singkat kok, biar mudah dihafal gitu. Saya mahasiswa psikologi UNP. Sebelumnya saya anak tasawuf, makanya saya pakai rok dan islami saat ini. Oke, sebelumnya untuk mempersingkat diskusi kita pada malam hari ini, kita panggil saja kepada Bang Rizky. Udah siap Bang Rizky? Oke, ayo Bang bersama saya di sini Bang. Nah, malam ini kita juga ditemani oleh pembedah buku kita, Kak Mutia. Ayo Kak, kesini Kak. Halo, apa kabar kakak dan abang? Oke, sebelumnya saya mau ke Bang Rizky dulu nih. Bang, boleh nggak sih memperkenalkan sedikit tentang abang gitu? Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Stefa yang telah memfasilitasi rangkaian kegiatan yang mana lebih tepatnya sebenarnya ini lebih ke bincang buku ya. Nah, ini buku telah terbit di bulan Agustus kemarin dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kak Ica yang telah membantu dalam rangkaian kegiatan ini dan juga kepada moderator dan juga Kak Mutia yang telah membantu dalam rangkaian kegiatan ini. Tentunya teman-teman yang telah hadir dan di sini saya lihat juga dari Padang Buparti ya telah hadir di sini. Dan saya sangat support sekali dengan rangkaian kegiatan yang saya lihat di Padang Buparti dan dalam hal ini sangat positif sekali. Dan sejujurnya tidak harus tergesa-gesa ini saya tulis itu berawal dari setelahnya saya membaca kecanduan gitu, membaca buku-buku self improvement gitu. Buku pertama yang saya baca itu ya Filosofi Stoikisme yang dari karyanya Bang Henry Manampiring. Dari sana saya merasa ini aku banget gitu. Ini obat gitu. Jadi disitulah rasanya dari mulainya ketarikan saya dalam membaca dan mencari buku-buku self improve yang lain. Dan ternyata dari sekian itu dan seringnya saya bermain ke Gramet gitu. Saya menyesal juga baru kenal Stefa. Jujur ini sangat menyesal sekali. Kenapa saya nggak dari dulu kenal Stefa gitu. Dan kebiasaan saya minimal saya harus menyisihkan sedikit rezeki saya untuk membeli buku dan pada akhirnya sampai sekarang kebiasaan itu masih berlanjut dan pada akhirnya
saya lanjutkan juga di Steva untuk rutin beli buku gitu. Jadi dari berawal dari sana, kenapa sih kok saya kan udah baca buku nih, udah berbagai buku yang saya baca gitu. Bagaimana saya juga bisa punya karya gitu. Jadi lahirnya tidak harus tergesa-gesa ini bentuk ternyata dalam lingkupnya dunia daerah perkampungan dan kota itu tidak jauh beda gitu dalam hal yang harus tergesa-gesa, terburu-buru gitu, serba cepat. Dan di daerah perkampungan sudah mengalami hal gitu juga gitu. Kata harus yang harus dituntut, kita tuh harus menyelesaikan ini dan itu, dan kata harus yang selalu menjadi patokan untuk membuat kita terkadang kita nggak tahu nih apakah ini yang kita butuhkan gitu, ya, Bang, apakah ini yang kita butuhkan gitu. Jadi dari sana saya belajar untuk lebih ke mindfulness gitu, lebih sadar apakah ini yang saya butuhkan dan apakah ini yang saya inginkan gitu. Dan dari sanalah lahirnya tidak harus tergesa-gesa dalam bentuk catatan reflektif yang saya bangun. Dan ternyata ini lebih ke semacam bukan motivasi ya, bukan, lebih ke kayak membersamai gitu, kayak teman gitu. Misalnya kalau merasa jenuh lah baca ini lagi gitu, karena kan dia sebagai pengingat gitu. Itu sih tujuan sebenarnya dari tidak harus tergesa-gesa. Oh iya, jadi tujuan Bang Rizky itu lebih ke teman gitu ya Bang, ya, bukan sebagai motivator semacam ya Bang. Nah, apa sih mungkin Abang bisa menceritakan sedikit atau part yang paling ingat banget gitu, kayak ini deep banget ini gitu. Mungkin Abang bisa bercerita sedikit gitu, atau dalam proses penulisannya gitu Bang. Sebenarnya gini, aku kan ini belum nikah nih. Oh iya. Belum nikah. Boleh nih gitu. teman-teman yang juga Jadi belum kan menikah. adikku kan udah nikah nih. Jadi lingkupan di kampungku itu lagi semacam kayak apa gitu, rumpian gitu. Kau kapan lagi nikah? Dia udah duluan gitu. Jadi kan hal-hal seperti semacam itu sempat ada suatu kejadian itu, kalau nggak salah di sekitaran tempat aku, seorang pemuda. Ini pemuda nih di tetangganya nikah nih. Tahu-tahu diceng-cengin sama ibu-ibu sana. Pada hari kejadian itu dia berusaha juga untuk nikah, didahuluin lah orang yang padahal kan harinya dah jelas nih. Dia berusaha untuk lewat dari orang ini gitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang orang yang tergesa-gesa ini, yang buru-buru ini untuk nikah nih, akhirnya cerai gitu. Akhirnya cerai dan sempat down sampai melakukan tindakan bunuh diri gitu. Dan alhamdulillah aku jadi peran juga untuk membantu gitu, mediasi atau apalah gitu, mencarikan dia psikiater gitu, memfasilitasi dia arahnya apa yang perlu dia lakukan. Soalnya yang saya takuti dia sudah melakukan percobaan bunuh diri dua kali gitu. Dan satu lagi alasan saya buat buku tidak harus tergesa-gesa juga, dan saya cuma cukup khawatir juga daerah perkampungan ini, daerah saya ini angka tingkat bunuh dirinya itu udah luar biasa, cukup besar gitu. Dalam 1 tahun itu lebih kurang sekitar 10 atau 15-an angka bunuh diri gitu. BTW Abang tinggalnya di mana? Abang domisilinya di mana? Domisilinya di Nagari Padang Pariaman ya, Nagari 3 Koto Maintang. Oke. Nah, tadi kan Abang menceritakan nih kalau lahirnya buku tidak harus tergesa-gesa ini terinspirasi dari masyarakat sekitarnya gitu. Lebih ya, kayak society gitu, kebiasaan yang terburu-buru. Jadi ini juga terlahir dari budaya berarti ya Bang. Oke. Nah, tadi juga Abang juga mengkilas tentang ini tuh help banget ya, membantu banget gitu. Abang lebih mindfulness gitu kan. Terus Abang boleh nggak sih sedikit bercerita apakah Abang ini kan sangat sadar terhadap mental health ya teman-teman ya. Sekarang kan lagi hype banget nih tentang mental health gitu. Ada nggak sih latar belakang mental health ini sebagai latar belakang gitu Bang? Hal yang saya sangat menyesalkan sekali itu
kematian dari rekan kerja saya sendiri. Dia melakukan bunuh diri, dan itu sangat disayangkan sekali seorang pejabat publik yang dia itu sebelum melakukan itu pagi, kalau nggak salah siang ya, dia itu minta pertolongan sama si pejabat itu, tapi sangat disayangkan sekali pejabat itu mengeluarkan kata yang seakan-akan tidak membantu gitu. Dia bilang seperti ini, oh saya nggak mau tahu urusan itu urusan Anda gitu, saya nggak mau tahu gitu. Seakan-akan dia tidak dapat pertolongan gitu. Nah, dari kejadian itu, hal yang sangat disayangkan soalnya si cewek ini sangat aktif, dia itu sangat loyal terhadap masyarakat, sibuk gitu. Dan ternyata dari semua yang dia lihat ke kita ya, ada retak yang di dalamnya yang dia tahan gitu. Jadi dia juga bermasalah Iya, lah gitu ya Bang. masalah. Nah, yang jadi persoalannya, saya sempat ingin semacam bikin kegiatan tentang kesehatan mental gitu, pentingnya kesehatan mental. Jujur sampai sekarang nggak pernah tertarik gitu. Belum ya Bang. Dia masih tabu gitu pembahasan tentang kesehatan mental di kalangan daerah perkampungan ya. Seakan-akan daerah perkampungan jadi cukup pertanyaan juga, masa iya angka bunuh dirinya itu cukup tinggi juga gitu. Tapi Apakah- belum ada ininya, ya, apakah pertolongannya gitu ya Ya, Bang. apa masalahnya kalau nggak kita bikin acara kayak gitu? Iya. Nah mungkin ini tuh kalau masalah tentang apa sih solusi ya Bang, istilahnya solusi mental health gitu ya Bang ya. Nah mungkin kalau di sini kita juga menghadirkan nih teman-teman pembahas kita. Halo Kak Mutia. Nah Kak Mutia ini seorang mahasiswa psikologi UNAN ya Kak. Nah beliau ini juga yang akan mengupas tuntas nih Bang masalah mental health gitu Bang. Nah mungkin Kak Mutia kita boleh sedikit berdiskusi. Ada beberapa sebelumnya Kak Mutia boleh dia perkenalkan diri, siapa tahu teman-teman ada yang kepo nih tentang Kak Mutia. Halo semuanya, selamat malam. Sebenarnya aku ini baru pertama kali ya yang kayak gini-gini. Aku agak deg-degan sebenarnya. Gak ada yang spesial juga, aku cuman mahasiswa tingkat akhir psikologi. Terus kemarin iseng di kontak Kak Ica buat membersamai launching bukunya Bang Rizky, tidak harus tergesa-gesa dari sudut pandang psikologi, tapi juga mungkin keterbatasan aku ya, aku cuman mahasiswa, mungkin nanti apa-apa yang aku sampaikan mungkin bisa di-recheck kembali. Oke Kak, kita mungkin langsung aja nih Kak, tadi kan Bang Rizky bahas kalau hal yang menjadi pemicu atau hal yang gitu loh, yang bikin dia menulis buku ini karena dikelilingi oleh orang yang punya mental issue gitu ya Bang ya, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, yang di daerah Abang itu banyak banget innalillahi yang meninggal karena bunuh diri. Ini kan sangat disayangkan ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak yang udah kita amati kaitkan dengan buku tidak harus tergesa-gesa ini, apa sih sudut pandang psikologi? Sekarang kan dengan perkembangannya zaman, teknologi yang kita tuh memang harus dan dituntut untuk cepat dan tepat gitu. Nah kalau dari sudut pandang psikologi melihat hal ini bagaimana Kak? Sebenarnya di buku Bang Rizky ini kan mungkin kayak rangkuman keresahan-keresahan usia-usia 20-an awal kali ya. Sebenarnya kalau Quarter life gitu ya Kak ya. Umur-umur kita banget nih. Sebenarnya kalau di psikologi sendiri itu tuh ada namanya semacam tugas perkembangan, perkembangan psikologi gitu kan. Iya. Jadi di usia-usia dia tuh rentangnya per usia berdasarkan usia gitu. Misal di usia 0 sampai 1 itu butuhnya ini, butuh pengasuhan yang dari orang tuanya, mulai belajar kognitif motoriknya. Terus 6 sampai 12 sekian, terus puber sampai 18 tahun butuh untuk diajarkan tentang moral, terus juga diarahkan intelektualnya kemana nantinya. Iya. Nah kalau di buku ini mungkin lebih ke ini ya, di usia 20-an itu kayak masuknya tuh dewasa awal, usia-usia 20 sampai 30 akhir. Nah ada tugas perkembangannya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu ya tadi keresahan Abang tadi adalah mencari pasangan. Yang kedua itu menentukan karir sebenarnya. Nah, sebenarnya kan turunan-turunan dari masalah-masalah yang di buku ini tuh
dari sana kan ya, kayak orang lain udah maju banget, udah ini banget, udah cepet banget lah pace-nya dibanding kita gitu kan. Sebenarnya yang bikin jadi dilema banget tuh karena itu tuh transisi gitu kan, dari remaja kita yang gak ada tanggung jawab sama sekali, kita udah ngikut guideline-nya jelas, kita sekolah, kita ngikutin orang tua maunya apa segala macam. Nah sebenarnya di tugas perkembangan sebelum masuk ke dewasa awal ini ada kita diarahkan gitu loh, karirnya mau kemana, dirinya tuh sebenarnya condongnya tuh ke arah apa sih. Jadi kalau misalnya di usia sebelumnya itu juga mungkin peran dari orang tua, society juga nggak terlalu diarahkan ya, jadi kita ini banget, bingung banget pas masuk 2 bulan kayak apa-apa sendiri, tanggung jawab semuanya sendiri gitu kan, dari yang terus juga dari tugas-tugas yang tadi seakan-akan ngelihat sosial media dan segala macam itu kayak deadline-nya di satu waktu gitu kan, padahal ya belum nggak ada yang suruh juga di satu waktu lu udah nikah, lu udah segala macam kan, enggak. Jadi sebenarnya yang bikin keresahan-keresahan kayak itu sebenarnya hal yang dirasakan sama orang-orang yang masuk ke dewasa awal sih sebenarnya, makanya bisa muncul keresahan-keresahan kayak gitu. Dan itu menurut Kak Tia, berdasarkan teori-teori psikologi ini tuh krisis gitu ya Kak ya, sangat-sangat krisis gitu. Nah menurut Kak Mutia sebagai Oke Kak, tadi kan Kak Mutia sampaikan bahwa lahirnya buku ini dari ketakutan-ketakutan kita yang udah diberi kewenangan ya Kak ya, yang awalnya kita diarahkan oleh orang tua, udah terstruktur tuh jadwalnya gitu, tiba-tiba disuruh untuk memilih sendiri, memutuskan sendiri. Nah itu tuh berkaitan dengan yang teman abang itu bang, yang dia menikah itu, akhirnya kan dia memutuskan hal yang tidak tepat gitu. Nah kalau dari sudut pandang psikologi Kak Mutia, bagaimana sih cara yang mungkin di sini ada yang orang tua siapa barangkali? Yang maksudnya yang udah punya anak gitu. Mungkin hal ini perlu kita siapkan gitu Kak Mutia. Jadi kan sebagai kita yang udah masuk dewasa awal agak sedikit kaget ya Kak. Kayak tiba-tiba udah kuliah beda tempat dari orang sama orang tua, terus dituntut untuk semua sendiri. Terus kira-kira nih Kak Mutia, sebagai calon-calon orang tua dan audiens kita yang orang tua, apa sih yang harus menjadi cikal bakal gitu? Apa sih hal yang boleh atau yang menjadi dasar untuk kita tanamkan ke anak gitu Kak? Untuk sebagai solusi kalau sebagai dari sudut pandang orang tuanya gitu Kak. Kalau dari sudut pandang orang tua itu mungkin ini ya, menyesuaikan apa sih jadi trigger di zaman sekarang sebenarnya. Tergantung, mungkin zaman dulu juga orang pada cemas ya, cuman nggak kayak sekarang mungkin kecemasannya. Nah sekarang mungkin udah shift nih, kecemasannya itu mungkin bisa dibilang ada peneliti judul namanya Jonathan Haidt, bukunya The Anxious Generation. Dia bilang di sana kalau sebenarnya sekarang itu anak muda memang cemas itu berlebihan banget gitu, berlebihan banget semenjak 2010 sampai kesini itu apa ya, tingkat suicidal, tingkat self harm itu semakin tinggi banget. Nah asumsi dia itu dari tahun 2010, nah itu Apple ngeluarin iPhone 4S gitu kan. Jadi asumsi dia semenjak itu tuh ada kamera depan kan. Nah, sosial media ini sebenarnya agak bener juga kalau misalnya mama kita bilang kayak apa-apa HP mulu nih. Sebenarnya disalahin ke HP itu ada benernya. Karena semenjak itu tuh kalau di perempuan sendiri kecemasan sama body dysmorphia gitu karena ngelihat foto-foto influencer yang cakep-cakep banget misalnya. Itu jadi tinggi banget. Ketergantungan sama beauty standard yang udah gila banget tuh udah diperparah gitu karena sosmed ini. Terus kalau nah terus kalau gimana ya cara untuk mungkin kalau di generasi sekarang kali ya untuk ngatasinnya, ada psikolog namanya Ibu Ratih, dia psikolog klinis. Dia bilang sebenarnya ini klise ya, kita kayak udah pernah dengar gitu caranya gimana segala macam. Diet boleh nih Kak, apa nih Kak? Yang pertama mungkin itu diet gadget sih sebenarnya, kayak jangan terlalu
kita sebagai yang pegang kontrol akan gadget ini, bukan gadget yang kontrol kita gitu. Karena kadang kita ngeliat gadget tuh kayak apa ya, kayak maksudnya ikut-ikutan gitu. Kalau aku pribadi kayak waktu misalnya lagi sedih terus ngeliat sosmed tuh kita tambah sedih banget gitu kan. Terus kayak harus kita mulai aware yang kayak oh ini udah lumayan aku tambah-tambah di sedihnya. Udah aku lumayan kita narik diri untuk kecanduan sosmed ini, karena kita nggak bisa bilang kayak sebenarnya HP-nya nggak masalah ya, cuman gimana kita untuk Mengkontrol dirinya lagi ya, mengontrol Kak, ya. dirinya sebenarnya. Nah Kak, tadi kan masalah yang harus kita perhatikan berarti masalah perkembangan teknologi ya Kak. Aware-nya orang tua terhadap penggunaan teknologi oleh anak gitu. Terus kalau kita kaitkan dengan buku ini Kak, nah ada nggak sih kaitannya gitu Kak? Dan apakah di buku ini ada tips dari atas permasalahan tersebut atau bagaimana Kak? Sebenarnya ya ada sih, buku ini kan kayak dia ngejelasin kalau misalnya kita harus tetap mindful ya, semua itu mindful. Jadi kalau misalnya memang kita harus nentuin sebenarnya buka HP ini tujuannya apa sih. Terus juga lebih ke kayak karena mungkin gimana ya, yang bikin memperparah juga itu kita tuh terlalu terpapar sama pilihan-pilihan yang banyak, terus juga terpapar sama apa ya, mungkin capaian hidup orang yang mungkin dulu kayaknya kalau dengerin capaian hidup orang ya udah, sekarang tuh kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kita nggak itu Lihat gitu, gitu ya Kak. Kalau dulu mungkin kita dengar capaian hidup orang itu dari ini ya Bang, dari lingkungan rumah saja, di tetangga nih, ibu-ibu julid nih, kayak yang Abang sampaikan tadi itu kan. Nah kalau sekarang untuk saat ini tuh udah sangat global ya Kak ya. udah kayak semacam apa ya, kita nggak ada jeda lagi gitu loh untuk misal kalau dulu pulang ya udah kita nggak mikirin itu lagi. Tapi sekarang mungkin udah di sosmed udah melekat banget di diri kita. Karena itu ya jadi anxiety banget gitu ya Kak ya. Iya, mungkin caranya tuh ya salah satunya itu ya lebih mindful. Mungkin ini sih lebih ke kayak kalau kata si ibu tadi itu dia ada 3 sih. Ada pertama itu I am, I can, dan I do gitu. Yang pertama I am itu kayak ya kita telisik lagi ke diri kita, sebenarnya yang aku mau tuh apa sih? Apa emang sebenarnya sama yang orang-orang pengenin atau enggak sebenarnya? Tuh sebenarnya enggak itu. Kita jadinya cuman konformitas aja, ngikutin orang aja sebenarnya, bukan itu yang kita mau gitu kan. Terus yang kedua itu I have apa yang kita punya. Nah sebenarnya ini sih menurut aku yang paling penting supaya enggak jadi rush banget gitu loh. Jadi kita kembali lihat sebenarnya yang kita punya itu apa sih gitu. Nah kita masih punya orang tua yang mungkin masih sayang sama kita. Kapan terakhir kali kita nelfon orang tua kita. Terus punya teman-teman yang mungkin seide sama kita. Itu kan apa ya, aku ngerasa kita coba untuk invest diri kita tuh ke orang yang deserve untuk dapetin itu. Nah, aku merasa kalau misalnya kita buka HP, sosmed, influencer segala macam, dia nggak deserve kita gitu loh. Nggak ngapain dia ngeliat kita harus invest waktu ke mereka juga gitu kan. Jadi kayaknya harus perhatiin juga sih orang-orang yang mungkin lebih patut gitu kita ingin Untuk kita luangkan contoh gitu ya. Kita luangkan waktu kita bersama dia gitu loh. Daripada membuang-buang waktu lah cenanya Kak ya. Nah tadi tuh Kakak ada menyinggung tentang konformitas, kayak kita menyesuaikan dengan kondisi gitu ya Kak ya. Nah di usia-usia yang 20-an ke atas ini, menginjak dewasa awal ini, itu kan sering banget ya, dan bahkan mungkin berguna ya Bang, kita menyesuaikan diri kita untuk diterima di suatu lingkungan gitu. Tapi di lain sisi kita juga harus sadar dulu tuh, kita sebenarnya mau apa sih gitu kan Kak. Tapi di era kebingungan ini dan di era kita yang pokoknya harus sukses ini, gimana nih Bang ceritanya Bang? Kita bisa mengkontrol itu gitu Bang. Kalau dari pribadi saya ya, mengenai kata harus itu lebih gimana ya, diganti lah gitu. Kata harus tuh seakan-akan sebagai tuntutan gitu. Karena kan dia tidak menikmati apa yang dia lalui, dia tidak menikmati apa yang dia lakukan gitu. Dan sebenarnya tidak harus tergesa-gesa, ini ya dia sudah mencapai lingkupnya itu lebih luas gitu, baik itu dalam kerjaan, apa yang kita tuju, apa yang kita
harapkan, bahkan cinta sejati sekalipun gitu. Itu sih maksudnya. Oke Bang, Eh, kalau cara kita merilisnya, kan di sini kan kita tidak jangan tergesa-gesa gitu ya Bang. Nah, cara kita merilisnya satu persatu itu agar kita tidak dipengaruhi gitu Bang. Ya, Merilis lebih ininya. penerapannya gitu. Iya, kadang kan kita tuh, oke, aku tuh nggak mau nih didistraksi oleh hal apapun gitu. Kayak aku pengennya ini, aku udah tahu nih langkah yang mungkin bisa aku lakukan gitu. Iya. Nah, tapi kan satu waktu tuh kita juga kayak pengen nih gitu. Tertarik nih sama pencapaian orang lain gitu Bang. Ini kan tadi Abang bilang sebagai teman-teman yang sangat mengejar duniawi ya Bang. Mengejar suatu kesuksesan gitu. Nah, untuk merilis itu satu persatu, untuk memperlambat langkah kita itu bagaimana gitu Bang? Kalau dari saya pribadi ya, saya lebih ke apa? Saya fokusin dulu ke disiplinnya dulu, disiplin. Baru mulai ke kalau kita tuh sudah bisa mengarah ke disiplinnya, konsisten itu kan mengikuti gitu. Jadi dari sekian itu, kalau kita sudah mulai dari disiplin dan konsisten, itu akan mengikuti semuanya gitu. Dan lebih ke mana ya? Ada 3 hal yang jadi sebuah acuan bagi saya: pikiran, suara nafas, dan gerak tubuh gitu. Jadi kalau pikiran kita tidak bisa kontrol gitu. 2 hal itu harus kita kuasai gitu. Jadi itu aja sih konsepnya. Jadi mengenai kalau kita bagaimana penerapannya untuk mencapai tujuan dengan cara dan supaya tidak terburu-buru dengan ritme yang kita tentukan, ya kita dengan sadar untuk melakukannya gitu. Kita menikmati prosesnya, kita melalui apa yang mungkin yang menjadi, kan kebanyakan bagi orang sudah mengkhawatirkan hasilnya nih. Iya. Sedangkan prosesnya aja dia tidak sepenuhnya hadir gitu. Benar. Kita udah Iya. khawatir risiko Iya. buruknya apa ya Iya. Kak ya. Tapi kita nggak hadir di prosesnya gitu ya. Oke. Lanjut Bang. Kalau dari ini Kak gimana Kak? Kalau kata Bang Rizky tadi ada 3 ya Bang, hadir, apa tadi Bang? Pikiran, nafas, Ya, nafas sama terus gerak tubuh gitu. gerak tubuh yang hal 3 yang harus kita Lebih sadari gitu, aware gitu ya Bang. Tapi jadi intinya tuh sadari dulu saat ini Iya, gitu ya iya. Bang. Nah, kalau kacamata psikologi untuk merilisnya bagaimana Kak? Dari yang ditulis di buku ini gitu. Atau kalau backnya apa gitu Kak? Merilis. Iya, kadang kan Kalau agar jalan kita itu tidak ke distract untuk cepet banget gitu, kayak untuk menyadari langkah kita satu persatu itu bagaimana gitu? kalau di psikologi sendiri ya, itu sih tadi yang IM yang itu ya Kak ya. Jadi kayak sebenarnya kita lebih ini ya, lebih ke apa ya, mungkin nggak terlalu sering-sering gitu ngeliat pencapaian orang lain, kayak nggak perlu gitu maksudnya. Gak usah terlalu sering, terus live at the moment aja sih menurut aku. Tetap harus yang kayak kita tuh di sini kadang terlalu mikirin yang masa depan, terlalu anxious, masa lalu juga merasa bersalah. Terus kayak padahal dilihat sekarang nggak kenapa-kenapa gitu. Karena Oke aja gitu ya. Oke. Jadi makna buku ini bagi Kakak gimana Kak sebagai pembaca gitu? Pembaca dan penikmat gitu. Makna bukunya apa ya? Mungkin ini ya, relatable kali ya. Karena mungkin ya kita juga ngerasain dan segala macamnya. Cuman bagi aku ini buku-buku yang mungkin jadinya ini ya, ningkatin awareness orang-orang kalau misalnya nggak apa-apa loh, rasa gitu wajar-wajar aja gitu sih. Part yang menarik nih Kak di buku ini ada nggak Kak yang mungkin bisa dibaca sama teman-teman nanti? Apa? Mungkin bisa dibuka kembali Kak. Apa ya? Mungkin
ini kali ya, kayak babak terakhir deh kayaknya, tidak harus kuat sendiri misalnya. Kayak kita butuh significant other juga untuk apa ya, buat ya encourage kita lah supaya tetap bisa lanjut hidup ini gitu, bukan yang kayak sendiri gitu loh. Kadang mungkin sering di laki-laki kali ya, karena mungkin pertemanan bonding laki-laki nggak kayak perempuan yang emosional gitu. Jadi agak malu kali kalau misalnya minta tolong tuh yang kayak, wah saya tidak maskulin kalau minta tolong. Padahal mungkin enggak ya gitu, kayak nggak apa-apa daripada nanti jadi kayak teman kamu atau gimana tuh lebih bahaya sebenarnya. Terus kalau dari Bang Rizky gimana Bang? Hal yang menjadi outputnya gitu Bang, kayak hal yang menurut Abang tuh ini nih intinya banget gitu. Selain sebagai teman berproses, selain sebagai pembantu, pengingat, buku ini maknanya bagi Abang apa gitu Bang? Kalau bagi aku maknanya tidak harus tergesa-gesa, ini bentuk kita untuk berjalan dengan ritme yang kita tentukan, dan kita bisa untuk menjadi manusia baru untuk setiap apa yang kita butuhkan. Terkadang kalau kita lebih ke mengkhawatirkan hal yang telah berlalu, mencemaskan masa depan gitu, karena hadir sepenuhnya itu lebih, energinya itu lebih baik gitu. Seakan-akan kita tuh memang benar, ini diriku gitu, dan ini aku gitu. Dan aku berjalan sesuai dengan apa yang aku mau gitu. Jadi makna di buku ini untuk membantu kita menyadari gitu ya Bang ya. Lebih sadar gitu. Hal yang lebih sadar kepada apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan dan bagaimana langkahnya gitu Bang. Terus hal yang menarik, yang part menariknya bagian mana Bang dari buku ini Bang? Yang mungkin bisa dibaca sama teman-teman nantinya gitu Bang. Bagian part menarik itu ada di bagian bab itu waktu tidak sedang mengejarmu, dan salah satunya tadi yang aku bilang tadi manusia baru, dan area esok belum datang gitu, dan kosongkan gelas, komentar tidak pernah habis gitu. Yang secara umum aja gitu, seakan-akan itu lebih tepatnya semua babnya itu menarik Kak gitu, karena itu seakan-akan relate lah gitu untuk kehidupan masa sekarang gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan Kak atau bagaimana Kak? Pertanyaan dari audiens? Boleh Kak dibuka? Oke. Kita lempar nih kepada audiens yang ingin bertanya. Boleh perkenalkan namanya Bang? Dan asal instansi mungkin boleh Bang? Assalamualaikum Bang Rizky. Perkenalkan sebelumnya saya Adinul Hanif dari kampus UIN Imam Bonjol Padang Kak. Jadi saya agak sedikit tertarik gitu mendengar pembahasan yang dibahas sama Kak Rahmi, Kak Mutia dan Bang Rizky mengenai tidak tergesa-gesa dan juga mental health tadi ya. Saya juga tertarik Bang sama bukunya Filosofi Teras karya Bapak Henry Manapiring, karena itu adalah salah satu buku yang save my life gitu loh. Kemudian saya juga sedikit melirik ke buku Krisis Kebebasan karya Albert Camus yang menyatakan bahwasanya kebebasan itu merupakan sebuah tugas, bukan hak. Jadi saya benar-benar belum tahu gitu Bang, dari sudut pandang Bang Rizky bagaimana? Apakah tidak harus tergesa-gesa itu justru menghambat kebebasan kita gitu loh. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya kebebasan itu adalah hak. Oh kalau misalkan adalah hak nanti datang sendiri kok, gak harus tergesa-gesa. Atau justru kebalikannya gitu Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang. Mengenai sudut pandang aku pribadi ya, mengenai tidak harus tergesa-gesa itu dalam bentuk kebebasan ataupun mengikatnya, karena tidak harus tergesa-gesa ini pada dasarnya bentuk kita tuh tidak terganggu dengan hal yang kalau dalam filosofi teras kan hal yang di luar kontrol gitu, faktor eksternal dan internal gitu.
Salah satunya dikotomi kendali gitu. Jadi lebih tepatnya seperti itu Bang gitu. Eh, yang mana kita eksternal itu seperti apa, faktor internal itu seperti apa, yang mana perlu kita ketahui, yang mana perlu kita jalani gitu. Itu aja sih lebih tepatnya Bang. Dari Kak Novi mau nambahin? Bagaimana kalau tergesa-gesa? Sebenarnya kalau takutnya kalau misalnya tidak harus tergesa-gesa, tapi tanggung jawabnya pada ini ya, pada nggak terlaksana gitu ya. Ya. Gitu. Sebenarnya ada, kalau pernah baca bukunya si judulnya Man's Search for Meaning, bukunya Viktor Frankl. Dia psikiater yang tawanan Nazi gitu. Jadi dia sebenarnya nggak yang berkebalikan gitu ya, antara tidak tergesa-gesa sama lepas dari tanggung jawab. Sebenarnya dia malah berargumen di sana semua orang itu sebenarnya harus punya makna di hidupnya, tapi tujuan utamanya itu tuh tetap harus bertanggung jawab gitu. Bukan walaupun bertanggung jawab, bukan makna itu sendiri yang jadi tujuan utamanya, tapi bertanggung jawab dan gak tergesa-gesa itu tuh bukan hal yang berkebalikan. Gimana ya? Kita harus nentuin tanggung jawab kita dulu. Nah dari sana baru kita gak tergesa-gesa, bukan kita lost aja, gak ada yang mau kita tuju, bukan kayak gitu sebenarnya. Iya, bener Kak. Saya baru ingat nih, waktu itu kan pernah bahas di suatu forum gitu. Bapak itu bilang kayak gini, Stoik ini sebenarnya nggak cocok buat kaum muda gitu. Stoik ini, teori Stoik ini kayak nggak cocok banget bikin kita, terus nggak cocok bagi orang yang miskin gitu Pak. Karena nggak ada usaha nantinya gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak? Kayak kalau nggak cocok bagi kaum muda, karena menurut beliau kan muda pas kita di umur sekarang ini kayak powerful banget ya Kak ya. Nah terus dengan adanya teori beliau ini dan dengan adanya jangan tergesa-gesa itu gimana gitu loh Kak? Kayak relate nggak sih, atau kayak malah jadinya kayak sebuah mekanisme coping saja? Kayak kalau dia gagal, ya wes lah gitu. Jadi itu kayak gimana kalau dari sudut psikologinya, dan seberapa sih takaran tidak tergesa-gesanya itu gitu Kak? Takutnya kan bablas kan tadi gitu. Ini menarik nih yang persoalan stoik. Kadang kan ada sebagian orang yang tidak tertarik dengan filosofi stoik gitu, nggak cocok sama dirinya. Sebenarnya ada yang salah kaprah orang yang memahami stoik itu. Jadi stoik itu bukan menekan perasaan, tapi lebih ke hadir gitu atas apa yang kita bisa kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sesimpel itu aja ya. Contoh, kalau misalnya orang nih berkomentar terhadap diri kita, apa yang perlu kita kendalikan? Bagaimana kita menyikapinya gitu? Apa yang di luar kendali kita, bagaimana orang berkomentar gitu? Sebenarnya sesimpel itu aja gitu. Dan yang jadi masalahnya tidak harus tergesa-gesa ini dalam lingkup apapun, baik itu mungkin dalam agama pun tidak menganjurkan kita itu tergesa-gesa kan gitu. Itu aja. Kalau dari sudut pandang teori-teori psikologi barat bagaimana Kak? Kita kan dituntut ya, maksudnya itu bukan dituntut sih, tapi memang dari dalam diri kita. Dan tadi yang dan tadi kan Kakak juga menyinggung tentang psikologi perkembangan. Perkembangan di quarter life itu kan memang powerful banget tuh Kak. Nanti dengan adanya ini takutnya ya teman-teman, malah dijadikan sebagai tameng gitu. Bagaimana Kak? Sebenarnya enggak sih. Menurut aku kalau misalnya ada ungkapan stoik kayak gini, berarti kondisinya tuh udah sangat-sangat jelek gitu loh. Kenapa kita butuh stoik? Kalau misalnya aku tuh ngerasa kayak mental health itu tuh bukan per individu gitu loh, kita stoik sendiri. Makanya sebenarnya agak benar kalau dibilang ada orang-orang yang sebenarnya tuh nggak bisa stoik gitu loh. Iya benar. Karena sebenarnya mental health itu juga komunal ya sifatnya. Iya benar. Kayak ya society kita
pada nggak sehat mentalnya, ya kita keikut gitu loh. Iya. Kita mau ke stoik apapun, orang lain rese juga gimana gitu. Jadi ya tapi benar, ya kita lakuin apa yang bisa kita lakuin sebenarnya. Betul, kalau orang-orang yang bisa menangkap poin dari stoik ini kayaknya nggak bakal malah jadi salah alasan doang kayak gitu, betul enggak? Sebenarnya orang yang bisa mikir jadi stoik itu karena memang sebenarnya dia ada di kondisi yang tertekan sebenarnya. Oke. Jadi tuh kalau tertekan banget cari stoik gitu ya kak ya? Gak ada cara lain. Oke. Gak ada yang menyelamatkan. Nggak ada yang menyelamatkan harus cari stoik gitu ya kak ya? Mungkin bagaimana teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya tentang bedah buku kita pada malam hari ini teman-teman? Dari mimbar atas bagaimana? Oke bang, boleh maju dong bang. Nggak kelihatan kalau dari sini bang. Sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang semuanya, saya dari Pariaman. Kebetulan saya teman Rizky. Saya usahain ke sini, banyak hal yang ditinggalkan di Pariaman. Saya sangat bangga sama Rizky. Pertama kali saya baca buku Rizky, saya sedikit terharu karena di situ ada sedikit cuplikan nama saya. Dia nyuruh bikin bukunya di review gitu. Tapi sekarang belum sempat juga mereviewnya. Tapi sudah saya promosikan di kemana-mana bukunya Rizky. Buku Rizky ini sudah baca dalam 1 jam lebih, tamat, sangat menarik. Tahun 2022 saya baca buku Anies Baswedan yang judulnya Love Left Not to Detail. Yang dimana itu menganjurkan kita untuk harus tergesa-gesa. Dia mengatakan di bukunya itu mengatakan kita harus melampaui yang kita inginkan. Misalnya kita inginan di level 7, kita harus melampaui hampir angka 10. Tapi di buku Rizky ini mengajarkan kita bahwa kita harus menghargai proses dan kita harus pelan-pelan. Bukan berarti tidak harus kita berhenti, tapi kita harus memulainya pelan-pelan. Nah, ini dari pertanyaan saya nih. Saya bertanya bukunya, terinspirasinya, bagaimana Rizky sampai membuat buku tergesa-gesa ini. Apakah pengalaman pribadi atau dengan kondisi yang ada di zaman hari ini? Kalau saya ini sangat relate sekali sih, karena generasi hari ini sangat cemas dengan masa depannya, cemas akan jodohnya, cemas, semuanya cemas saja generasi hari ini. Tapi buku ini menurut saya sangat cocok untuk generasi hari ini, tentunya untuk generasi yang Gen Z Alpha tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Pai, sahabat saya yang jauh-jauh datang dari Padang Pariaman. Juga tuh di semuanya yang di pojokan sana tuh orang-orang Padang Pariaman, Rafi, Salsa dan juga Gusti. Baik, mengenai apa yang ditanya sama Bang Pai tadi sudah juga kita bahas mengenai kenapa saya harus menulis ini. Ya, itu bentuk keresahan saya. Ternyata tergesa-gesa, kecepatan ataupun semuanya serba cepat itu bukan di dalam perkotaan aja ya. Ternyata dalam dunia lingkup perkampungan juga mengalami hal yang seperti itu ya. Dan saya ingin menekankan itu untuk yang terjadi di belakangan ini di kampung saya sendiri gitu. Bagaimana dengan society-nya, kapan kamu punya jodoh, kapan kamu harus begini, kapan kamu punya mobil gitu, kapan kamu punya anak gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu seakan-akan kayak doktrin gitu ya. Seakan-akan tadi sudah dibahas tadi sampai ada yang melakukan bunuh diri karena tergesa-gesanya nikah. Ternyata yang dinikahin ini tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Itu aja sih landasan awalnya saya menulis ini gitu. Oke, jadi landasan awal Bang Rizky menulis ini, Bang, memang kekhawatiran kayak bersama gitu loh, Bang. Kekhawatiran kita bersama gitu, Bang. Yang seperti Bang sampaikan tadi, khawatir nikah, khawatir kerjaan, khawatir nanti bisa sukses apa enggak gitu. Jadi memang ini cocok nih bagi kita semua gitu, karena
kekhawatiran umum bagi Gen Z gitu loh Bang. Oke, mungkin kalau dari sudut kiri sudah, dari sudut tengah sudah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu lagi dari sudut kanan bagaimana? Mungkin ada sedikit saran, pertanyaan atau kritikan, boleh Abang dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat atas peluncuran bukunya Bang Rizky. Saya berusaha terlibat dalam diskusi, tapi mohon maaf, nggak sanggup saya. Apalagi pembahasannya banyak bicara seputar psikologi dan kayaknya buku ini tuh adanya di ranah-ranah buku-buku self improvement. Ya, orang-orang yang sakit-sakit mental aja baca buku ini kayaknya. Sementara mental saya baik-baik aja. Sekali lagi saya berusaha terlibat dalam diskusi dan meskipun tidak banyak yang saya tangkap, terlebih dari tadi saya menyimak tuh, saya belum merasa banyak di antara teman-teman berdua sebagai narasumber kira-kira bercerita tentang apa sih bukunya. Saya sudah kepoin Instagram Bang Rizky-nya dan kan ada penerbitnya ide-ide ya. Nah, iya. Saya sudah lihat sekilas bab 1 dan bab 2-nya kan ada di situ ya. Oh enggak, untuk dan berarti buku kodok. Maaf saya bisa, tapi gini, bukannya saya tidak mengapresiasi ya, tapi kira-kira bagi kami yang tidak terbiasa dengan buku dengan genre seperti ini, bagaimana caranya kami agar mengapresiasi ini, karena kami sebenarnya tidak tahu buku ini akan diarahkan kemana. Mungkin bisa saja nanti saya bisa merekomendasikan buku ini ke anak-anak. Tapi apa yang saya bacakan, apa yang saya bicarakan ke anak-anak saya itu kan. Dan tadi kan yang ditangkap oleh teman-teman yang di depan ini adalah buku ini sekiranya mungkin cocok bagi anak-anak yang 20 tahun ke atas tuh. Tuh anak-anak saya mana tuh. Karena ya baru-baru tamat dia bisa saja nanti kan saya cekcoki. Nih coba baca ini. Kamu kan orang Padang Pariaman juga, dukung penulis lokalmu gitu kan. Kan banyak tuh di tempat saya tuh, saya tinggalnya di Padang Pariaman juga, di Ketaping sana. Jadi bisa saja saya merekomendasikan kalau sekiranya kamu butuh. Sementara di Sumatera Barat sendiri sebenarnya ada juga penulis lain, contohnya Indah Febritama juga seperti ini dia nulisnya. Sama pertanyaan saya dengan Indah dan dia tidak bisa jawab. Apa yang harus saya sampaikan kepada orang yang sekiranya butuh buku ini? Kira-kira itulah pertanyaannya. Maaf kalau banyak bacot, sangat berkata. Oke, silahkan dijawab Pak. Izin Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya pribadi ya, untuk menjawabnya, bagaimana saya bisa, jadi gini, kalau saya pribadi ya, saya memang awalnya itu lebih suka buku self improve, dan bagaimana caranya saya bisa masuk ke novel, ya saya lebih bertanya aja bagaimana novel-novel apa sih yang lebih tertarik untuk saat ini gitu. Saya coba baca juga, lebih ke mana ya, kadang gini juga Bang, saya masih ingat itu tidak ada buku jelek tapi yang ada itu belum menemukan pembacanya gitu. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, bagaimana caranya bisa masuk untuk
tertarik dengan buku ini untuk dibaca sampai tuntas, ataupun kalau tidak merasa tertarik atau tidaknya, sama satu contohnya kayak karyanya si Henry Manampiring, itu tidak semuanya kan, itu kan rata-rata kan bestseller itu berawal dari bestsellernya sekitar setelah COVID dan sampai sekarang, dan ternyata nggak semua juga orang yang tertarik dengan buku yang bergenre stoik gitu. Lebih ke sebenarnya saya juga sulit juga untuk menjawabnya, lebih ke arahnya lebih ke personalnya aja sih, lebih ke suka yang mana bacanya, baik itu novel ataupun self improve gitu, atau fiksi non fiksi gitu. Itu aja sih dari saya, Bang. Oke, terima kasih Bang Rizky. Mungkin saya sedikit bukan instruksi ya, sebenarnya tidak boleh ya saya sebagai moderator, tapi sedikit nih Bang. Menurut saya buku ini kan tadi Abang nanyain bagaimana saya mempromosikan ya Bang ya buku ini kepada kan tadi ini cocoknya untuk teman-teman umur 20 tahun ke atas. Terus menurut saya Bang, buku ini tuh cocok bagi orang-orang yang memang mencari siapa dirinya gitu loh Bang. Nah, itu tuh menurut saya ini cocok bagi teman-teman yang memang tadi kan dibilang kayak teman butuh teman untuk berproses gitu Bang. Jadi itu jawabannya Bang. Menurut saya kan saya membaca sekilas tentang buku ini, pembacanya itu cocok oleh teman-teman yang memang mencari siapa diri dia dan teman proses dia siapa gitu Bang. Iya. Oke. Terima kasih Bang Pandu. Ya nggak apa-apa ya Mbak ya. Begini, saya ngerasa gini, sederhananya pertanyaan saya itu seperti ini. Kan tadi bukunya dirasa cocok untuk teman-teman yang dalam tanda kutip belum menemukan arah hidup segala macam ya. Saya bukannya sombong, tapi saya sudah menemukan saya ya jalan hidup saya dan saya yakin saya masuk surga. Karena saya 20 tahun 15 tahun bahkan 15 saya ngajar agama. Jadi Masya Allah. setiap tahun tuh ada ribuan anak yang saya suruh sholat. Masa masa nggak sudah ngaku? Nah, jadi maksud saya itu gini. Yang Mbak Rami, yang Ami katakan, rata-rata, maaf ya, karena kan ini industri, rata-rata jualan buku self-improvement itu seperti itu. Nah, saya ingin, terutama karena saya, maaf belum baca, teman-teman yang berdua atau penulisnya langsung, mungkin bisa mengasih tahu, kira-kira, ini loh, yang nilai jualan yang paling pas dari yang ditawarkan Rizky. Ya termasuk buku Henry tadi itu kan sebenarnya juga untuk orang-orang yang seperti itu juga kan kasusnya. Jadi kalau sekiranya saya ingin menyampaikan ke anak-anak saya buku ini itu ini gitu. Ininya itu apa? Gitu. Ya, buku itu ini, spesial dari buku itu ini. Kamu akan bisa menemukan ini di sini gitu. Apa nih ininya Bang? Mungkin Kak Mutia yang udah membaca, apa nih ininya Kak? Kalau dari saya Bang, untuk point of view-nya untuk buku saya ini lebih ke apa ya, untuk misalnya contoh salah satu contohnya ada yang mengalami keresahan ataupun merasa terburu-buru atau bagaimanapun gitu, dan ini buku cocok nih sama lu gitu. Kenapa cocok ini? Karena ini mengajarkan kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita tuju,
berjalan dengan cara dan bagaimana kita untuk melalui dengan ritme yang kita tentukan gitu, dan tidak terlalu menuntut dengan ekspektasi ataupun hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi lebih ke mengarahnya untuk poinnya lebih ke situ Bang gitu. Lebih ke sadar akan proses gitu, sadar apa yang kita kerjakan gitu. Lebih ke arah situ aja sih Bang. Poin untuk utamanya kenapa harus buku ini yang cocok untuk orang yang mungkin merasa terburu, merasa gelisah gitu. Itu aja sih dari saya Bang. Oke bang. Oke bang. Oke, terima kasih Bang Rizky, terima kasih Bang yang sudah bertanya. Oke, Bang Maul ya, Bang ya, Bang Maul. Oke, sebelumnya teman-teman kita di sini, oke, terima kasih Bang. Nah, kok kapanjang otak mulai Bang, lah disogok juga goreng pisang. Oke, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Ivan Adila, akademisi dari Universitas Andalas. Halo Bapak, dan selamat datang kepada Ibu Asbunallah Haris, penulis. Sorry. Saya kira perempuan. Selamat datang kepada Bapak Hasbunallah Haris, penulis novel Leiden 2020 hingga 1920. Saya kira ibu tadi. Nah, di sini ada permintaan nih, Bang Haris ya Bang ya, Bang Haris. Ada permintaan khusus nih Bang untuk menanggapi topik ini gitu Bang. Ditodong ini Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Stefa semuanya. Pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Bang Rizky atas peluncuran buku Tidak Harus Tergesa-gesa ini. Ini karya keberapa Bang? Karya pertama. Selamat sekali lagi karena apa ya? Setiap karya kita adalah ibaratkan anak kita sendiri yang kita rawat, baik itu dari segi kita berlama-lama dengan naskah tersebut dan segala macamnya. Apa ya? Saya ingin mengatakan bahwa benar mungkin ya Bang Maulidan tadi bilang nggak cocok untuk Bang Maulidan karena mungkin cocoknya untuk saya lebih kurang nih Bang. Karena apa ya? Saya merasakan dan teman-teman saya bilang kayaknya aku harus off media sosial deh gitu karena kehidupan semakin riuh ya, banyak sekali media sosial yang membuat kepala sangat riuh sekali, bahkan dari bangun pagi sampai tidur lagi kita nggak merasa 24 jam itu cukup untuk menjalani hari kita. Jadi beberapa teman saya memutuskan untuk off dari media sosial. Dia bilang sebulan ke depan silakan hubungi saya telepon biasa aja atau SMS gitu karena saya nggak pakai media sosial lagi itu. Itu salah satu caranya untuk apa ya keluar dari hiruk pikuk dunia ini gitu. Dan salah satu cara lain mungkin dengan membaca ya, apalagi membaca buku-buku non fiksi terutama atau self improvement seperti